Halo, kita rapat sekarang ya di ruang rapat. Saya tunggu. Kita mendapatkan kasus baru dari Kabupaten Venesia. Diduga ada kecurangan dalam pengadaan alat kesehatan yaitu MRI CT scan tipe Promax 17. Saya sudah membaca dokumennya. Dan dalam kasus ini diduga negara itu mengalami kerugian senilai 24,92 miliar. Nah, angka ini cukup besar untuk sekedar nilai kontrak sebuah alat kesehatan. Tapi ini adalah harga yang harus dibayar rakyat Kabupaten Venesia untuk satu set alat kesehatan tersebut. Berdasarkan laporan yang kita terima, diketahui bahwa alat tersebut itu tidak dapat digunakan hanya dalam waktu 3 bulan masa operasional. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Ini bukan hanya sekedar kerusakan teknis. Ini adalah korupsi sistematis yang melibatkan pejabat, anggota DPRD, dan juga vendor. Dan ini adalah wilayah kerja kami. Tim Audit Investigatif Phantom Hive. Kami dari tim Phantom Hive selaku tim audit investigasi akan membedah kasus ini hingga tuntas atas dugaan fraud pengadaan alat kedokteran MRI CT scan pada pemerintah Kabupaten Valencia tahun anggaran 2025. Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa publik masih menghantui Indonesia. Berdasarkan survei Fraud Indonesia 2025, sektor pemerintahan adalah yang paling terdampak, dengan 68 dari 154 kasus korupsi yang ditangani oleh KPK berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kabupaten Valencia mengalokasikan anggaran senilai 25 miliar rupiah untuk MRI CT scan Promax 17 yang diduga baru. Namun dalam praktiknya terjadi bid ringing, markup, harga perkiraan sendiri yang tidak independen, hingga penerimaan barang bekas rekondisi yang langsung rusak. Hari ini kami akan menjawab 2 pertanyaan besar. Bentuk penyimpangan seperti apa, dan bagaimana prosedur audit investigatif yang tepat untuk mengungkapnya. Apa yang sebenarnya terjadi di RSUD Venesia? Bukan sekedar kesalahan prosedur, bukan juga kelalaian administratif. Ini adalah purchasing scheme, murni dalam kategori korupsi. Dengan modus operandi yang sudah dirancang sejak sebelum lelang dimulai, pejabat pembuat komitmen, saudara Velvet Blom Carlo, bertanggung jawab menyusun HPS dan spesifikasi teknis. Namun, bukannya melakukan studi pasar yang independen, ia diketahui meminta surat penawaran harga secara tertutup hanya kepada satu calon penyedia, yaitu PT Verona Bestari, yang ternyata berafiliasi dengan PT Matera, perusahaan yang akhirnya menjadi pemenang pada lelang tersebut. Keduanya dimiliki dan dikendalikan oleh orang yang sama, yaitu saudara Starvibe Giovanni. Dengan kata lain, pihak yang membantu menyusun HPS juga memenangkan tender. Ini adalah benturan kepentingan atau conflict of interest yang dilarang secara tegas dalam pasal 7 Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan analisis kami, terdapat bukti yang memperkuat dugaan kecurangan dalam pengadaan barang tersebut. Yang pertama, peran Pokja yang tidak netral. Proses evaluasi lelang seharusnya menjadi filter terakhir. Namun, Ketua Pokja, Saudara Napula, justru menginstruksikan agar dokumen PT Matera yang meragukan, terutama surat dukungan distributor dan bukti pengalaman pekerjaan tetap diloloskan. Ketika peserta lain, yaitu PT Roma, mengajukan sanggahan teknis, Pokja hanya memberikan jawaban secara administratif tanpa verifikasi faktual. Ini mengonfirmasi adanya pengaturan pemenangan. Kedua, penyerahan barang rekondisi tanpa pengujian. Puncaknya pada saat PT Matera menyerahkan alat MRI CT scan yang ternyata bukan baru, melainkan rekondisi. Pejabat penerima hasil pekerjaan, yaitu saudara Planet Santuy Leonardo, tetap menandatangani berita acara serah terima barang tanpa melakukan uji fungsi secara teknis, baik karena tekanan atasan maupun keterbatasan kompetensi. Akibatnya, alat tersebut hanya beroperasi 3 bulan sebelum akhirnya rusak total. Ketiga, berdasarkan laporan whistleblowing system, terdapat indikasi kuat adanya aliran uang terima kasih dari saudara Starvibe Giovanni kepada Direktur RSUD dan PPK. Lantas, siapa saja aktor di balik layar dalam kasus ini? Yang pertama, saudara Mochi Mini Alberto selaku Direktur RSUD sebagai pengusul anggaran dan juga penerima kickback. Yang kedua, ada saudara Velvet Blom Carlo selaku PPK yang menyusun HPS secara tidak independen. Yang ketiga, ada saudara Napula selaku Ketua Pokja yang meloloskan dokumen mencurigakan. Selanjutnya ada saudara Planet Santuy Leonardo selaku PPHP yang lalai dalam verifikasi barang dan menandatangani berita acara tanpa adanya uji teknis. Selanjutnya ada saudara Bonaventura, yaitu anggota DPRD yang memuluskan anggaran sebesar 25 miliar di DPRD. Yang terakhir ada saudara Starvibe Giovanni selaku Direktur PT Verona Bestari dan PT Matera yang mengendalikan harga sekaligus pemenang lelang serta pemberi kickback. Kasus ini terjadi di Kabupaten Venesia, tepatnya di RSUD setempat dan LPSE Kabupaten Venesia. Kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan di Kabupaten Valencia merupakan kejahatan terstruktur yang dimulai jauh sebelum lelang fisik dilakukan.
Benih kecurangan ini ditanam sejak triwulan keempat tahun anggaran 2024 saat anggaran masih berupa draft, kemudian dieksekusi melalui lelang formalitas pada Februari 2025 yang memaksa kemenangan PT Matera. Hingga akhirnya, alat tersebut mati total pada periode Juli hingga Agustus 2025. Fenomena ini membuktikan bahwa kerugian negara seringkali baru terlihat nyata hampir 1 tahun setelah skenario jahat dirancang di balik meja kekuasaan. Lalu, mengapa kejahatan ini bisa terjadi secara sistematis? Kami akan membedah kasus ini menggunakan teori Frank Hexagon. Kecurangan lahir dari kombinasi penyalahgunaan kewenangan atau capability dan lemahnya kontrol internal atau opportunity di RSUD Venesia. Selanjutnya, yaitu adanya faktor kolusi yang melibatkan pejabat tinggi hingga legislatif. Selanjutnya yaitu rasionalisasi yang menganggap suap bahwa sebagai budaya serta arogansi kekuasaan. Semuanya digerakkan oleh satu tekanan utama, yaitu keserakahan untuk meraup keuntungan pribadi di atas kepentingan publik. Modus operandi yang dijalankan cakup skema bit-rigging dan manipulasi penyusunan HPS yang diarahkan kepada vendor tertentu. Para pelaku dengan sengaja meloloskan alat MRI CT scan rekondisi yang tidak layak pakai. Sementara, tim pemeriksa barang atau PPHP secara sadar atau karena ketidakmampuan teknis tetap membubuhkan tanda tangan basah pada berita acara serah terima. Skema ini memastikan bahwa barang yang secara teknis cacat tetap bisa masuk ke dalam sistem pengadaan tanpa hambatan berarti. Dampak finansial dari skandal ini sangat besar, dengan nilai kontrak mencapai 24,92 miliar. Meskipun nilai pasti kerugian negara masih menunggu audit resmi dari BPK atau BPKP untuk menghitung selisih harga barang baru dengan rekondisi. Kerugian yang paling tak ternilai adalah kerugian imaterial. Lumpuhnya fasilitas kesehatan ini secara langsung telah mengganggu layanan publik serta mempertaruhkan nyawa dan keselamatan pasien yang seharusnya mendapatkan penanganan medis terbaik. Setelah memahami apa yang terjadi dan mengapa kasus ini bisa terjadi, maka tugas kami selanjutnya sebagai tim audit investigatif adalah memastikan bahwa pengungkapan kasus tidak terhenti di ranah akademik, tetapi dapat dilanjutkan ke ranah hukum. Oleh karena itu, kami menyusun prosedur pemeriksaan audit investigatif secara sistematis dan sesuai dengan standar. Mengacu pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017, prosedur yang kami rekomendasikan terdiri dari 5 tahap, yakni pra-perencanaan, perencanaan, pelaksanaan lapangan, perhitungan kerugian negara, dan pelaporan. Tahap pertama, tahap pra-perencanaan, di mana audit investigatif dimulai dengan menelaah laporan whistleblowing system (SPDP) dari Polres Venesia dan pemberitaan media. Pada tahap ini, tim auditor menyusun hipotesis awal bahwa telah terjadi dugaan korupsi sistematik sejak tahap perencanaan hingga pasca temuan hubungan afiliasi vendor dan kejanggalan dokumen. Baru, setelah alasan yang cukup kuat terpenuhi, pemeriksaan dapat berlanjut. Tahap 2, perencanaan. Kami menyusun program kerja pemeriksaan, membentuk tim ahli teknis, khususnya yang menguasai MRI CT scan, mengidentifikasi sumber bukti dokumen pengadaan, rekening bank, saksi, kunci, dan barang bukti fiksi. Ini penting agar tidak ada satupun bukti yang terlewat. Tahap 3, pelaksanaan lapangan. Tahap ini merupakan jantung dari audit investigatif. Kami akan melakukan 1. Review dokumen berupa RKA atau DPA, HPS, dokumen lelang, LPSA. 2. Wawancara audit investigasi terhadap PPK Pokja, PPHP, direktur, hingga rekanan. 3. Pengujian fisik barang MRI CT scan dengan melibatkan ahli. 4. Penelusuran aliran dana melalui analisis rekening untuk mendeteksi kickback. 5. Analisis afiliasi perusahaan PT Verona Bestari dan Metara. 6. Lifestyle analisis gaya hidup para pejabat untuk mendeteksi proses of crime. Tahap 4. Perhitungan kerugian negara. Pada tahap ini, kami menentukan metode perhitungan, apakah total loss, net loss, atau real cost. Kami menghitung selisih harga antara barang baru dan barang rekondisi yang diterima. Kami juga mengestimasi kerugian imaterial seperti opportunity cost akibat alat kesehatan yang tidak berfungsi sehingga mengganggu layanan kesehatan masyarakat. Semua dihitung dengan prinsip kehati-hatian dan verifikasi silang ke pihak terkait. Tahap 5, pelaporan. Hasil audit kami disusun dalam laporan hasil pemeriksaan yang memuat simpulan, nilai kerugian negara, dan bukti pendukung. LHP ini kami serahkan kepada Polres Venesia sebagai alat bukti penyidikan. Tidak hanya itu, kami juga siap memberikan keterangan ahli di pengadilan apabila diperlukan. Prosedur inilah yang membedakan audit investigatif dengan audit reguler. Kami tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga mencari kejahatan. Kesimpulan akhir dari analisis kami, telah terjadi penyimpangan sistematis yang melibatkan hampir seluruh rantai pengadaan di RSUD Venesia, mulai dari perencanaan, lelang, kontrak, hingga serah terima barang. Kami mengidentifikasi adanya bit-rigging, markup HPS, konflik kepentingan, kickback, dan substitusi barang rekondisi, dan kelalaian terstruktur oleh aparatus pengawas internal. Dan penyebab utama dari hal tersebut bukan sekedar kelemahan sistem, tetapi kolusi, arogansi, dan juga keserakahan yang dibalut dalam budaya rasionalisasi dan perlindungan atas elit. Ini adalah front hexagon yang sangat sempurna.
Oleh karena itu, audit investigatif adalah solusi yang paling tepat untuk melawan korupsi di tanah air. Dengan prosedur yang sistematis, yang kami rekomendasikan, fakta-fakta ini akan menjadi bukti kuat di mata hukum.